Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Iqbal Prayoga Wilayana, Hibatullah Muzaffar Agung, dan saya Rahmat Caturinto. Di sini kita akan mempresentasikan tentang implementasi single linked list dan double linked list. Pertama kita akan demokan dulu aplikasi fullnya seperti apa. Di menu utamanya kita akan pilih operasi apa yang akan dilakukan, apakah operasi single linked list atau double linked list. Kita coba single linked list, dan data pun akan menampilkan data mahasiswa dengan IPK di atas 3,7 dan akan disimpan pada records 2S. Dan selanjutnya adalah yang double linked list. Di sini sudah muncul data mahasiswa yang sudah di-sort berdasarkan IPK-nya ya, dari yang terendah sampai ke yang tertinggi. Yang tertinggi ini ya, 4 IPK-nya. Lalu akan disimpan kepada file record 2D. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian pembuatan recordnya, record linked list, single dan double, dan pemasukan datanya seperti bagaimana. Pertama itu pembuatan struct-nya atau linked list-nya. Di sini kita akan mendeklarasikan tipe data bentukan data mahasiswa untuk single linked list-nya dan data mahasiswa 2 untuk double linked list. Masing-masing struct berisi name, nama, lama belajar atau LB kalau di scriptnya, status, double IPK, dan pointernya. Untuk pointer yang single itu cuman menggunakan satu pointer, yaitu next, pointer next. Kalau untuk double linked list itu memakai 2 pointer, yaitu next dan previous untuk mengarah ke data selanjutnya dan data sebelumnya. Lalu kita akan membuat variabel dari linked list untuk menandai head, tail, current, nilai baru, dan lainnya dari linked list. Selanjutnya adalah pembuatan prosedur pemasukan data dengan variabel parameter dari struk masing-masing. Di dalam prosedurnya kita akan buat terlebih dahulu struct data terbarunya menggunakan neodot yang akan diisi dengan variabel parameter berdasarkan fieldnya, seperti data mahasiswa. Field name akan diisi oleh name yang di parameter. Untuk single linked list, kita akan mengisi next dengan null dan kita akan cek apakah headnya belum ada atau apakah ini data pertama yang dimasukkan. Jika ya, maka data terbaru tersebut akan menjadi head dan sekaligus akan menjadi tailnya. Jika tidak, maka data terbaru tersebut akan dimasukkan ke akhir dan dijadikan tail. Untuk prosedur penambahan data yang double linked list itu bisa dibilang lumayan sama. Namun pada pointernya kita akan cek terlebih dahulu headnya. Kalau headnya kosong, maka node next dan previous akan diisi dengan null. Dan new node 2 tersebut akan dijadikan head dan tailnya. Jika tidak ada, maka node previous atau pref akan dijadikan tail dan node next-nya akan diisi dengan null. Lalu kode
Lalu node next pada tail akan mengarah ke node 2 dan node 2 itu akan menjadi tail yang baru. Dan yang terakhir ini adalah pemasukan data ke struct-nya menggunakan prosedur yang tadi, add single list atau double linked list. Sebelum memasukkan data, kita akan mendeklarasikan variabel untuk menampung data dari file terlebih dahulu. Lalu kita akan membuka file menggunakan indata_if_stream. Setelah dibuka, kita akan memasukkan datanya ke variabel tampungan dengan menggunakan string stream dan getLine untuk mengambil data pada file yang dipisah dengan titik koma. Jadi kita ambil dulu satu line-nya dari file menggunakan string stream, dan kita akan ambil bagian-bagiannya menggunakan getLine. Untuk data IPK-nya, karena kita mengambilnya string dari filenya, kita akan convert terlebih dahulu IPK-nya menjadi double menggunakan stod. Setelah di-convert, kita akan memanggil prosedurnya add single linked list atau add double linked list dengan parameter variabel data tampungan yang sudah diisi dengan getLine tadi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Betul Menjawab Marfaku. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan dan saya sebelumnya. Di sini saya kebagian menjelaskan bagian print single linked list. Pada source code bagian ini fungsinya untuk menampilkan data mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3,7 dan data tersebut akan langsung dimasukkan pada file yang telah kami sediakan. Ya, langsung aja kita coba langsung run. Sini kita pilih nomor 1 ya, dan ini hasilnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Priyagauliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang double linked list. Oke, langsung saja. Pada program ini kita akan menggunakan metode bubble sort lagi. Lalu kita langsung codingannya. Nah, ini kita akan menggunakan metode bubble sort lagi. Yang lalu pertama-tama kita akan membuka file data yang telah dibuat gitu. Kita akan membuka file data yang telah dibuat di record2.txt ini. Lalu yang selanjutnya kita menggunakan metode perulangan ini. Jika i tidak sampai 0, ekor 0, maka ini dilanjutkan sampai ketemu. Ini juga sama metodenya. Lalu yang selanjutnya yaitu ini. Nah, gunanya ini yaitu untuk menukar data yang telah dimasukkan. Maksud ditukar itu jadi kan di data awal itu si datanya tidak beraturan ya. Nah, dengan menggunakan metode ini, maka si data-datanya itu akan ditukar sampai tersusun gitu. Nah, jika sudah tersusun, maka
akan muncul seperti ini. Oke, kita langsung coba saja ke demo ya, double linked list. Nah, maka akan muncul data seperti ini outputnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih, semoga bisa dicerna dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.